Astaghfirullah. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab makna atau tafsir dari Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Artinya dari awal pembahasan kita sampai kajian terakhir minggu yang lalu itu dianggap muqaddimah. Bab 6 inilah baru masuk isi daripada kitab dan seterusnya. Di sini ada bab makna ataupun tafsir dari tauhid ataupun syahadat la ilaha illallah. Kita tahu bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu tidak cukup, kecuali harus betul-betul memahami makna daripada kalimat la ilaha illallah. Karena dahulu di zaman jahiliyah, kenapa orang-orang musyrik itu apabila diseru oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Bahkan mereka sombong, tidak mau mengucapkan kalimat itu. Jawabannya karena orang-orang musyrik di zaman jahiliyah itu, mereka paham kalau mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah, secara otomatis mereka harus membuang Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka selama ini sembah. Artinya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus menghancurkan patung Hubal. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus menghancurkan patung Lata, Uzza dan Manat. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus menghancurkan berhala-berhala mereka. Karena la ilaha itu artinya peniadaan Tuhan yang batil disembah. Baru kemudian illallah menetapkan hanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Artinya mereka paham. Kalau mereka tidak paham, tentu mereka tidak akan menentang. Karena paham itulah makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disayangkannya, di zaman sekarang justru kebalikannya. Orang rajin membaca la ilaha illallah. Bahkan sehari itu bisa 100-200 kali selepas sholat itu. Atau di luar sholat. Tetapi ada sebagian kaum muslimin itu yang belum paham dengan la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah tapi masih datang ke dukun. Mengucapkan la ilaha illallah datang pula ke paranormal. Mengucapkan la ilaha illallah masih percaya dengan klinik. Mengucapkan la ilaha illallah masih gemar pula nyimpan tangkal, jimat dan yang semacamnya.
mengucapkan la ilaha illallah masih yakin dan percaya dengan khurafat-khurafat. Artinya dia tidak paham. Sebab kalau dia paham mengucapkan la ilaha illallah, tak mungkin dia datang ke dukun, ke paranormal, percaya kepada kalenik, menyimpan jimat, tangkal dan yang semacamnya. Dan dia pasti akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang aneh ya, di warung gitu kadang-kadang kaligrafinya la ilaha illallah, tapi di sampingnya ada jimatnya pula. La haula wala quwata illa billah. Jadi kaligrafinya tauhid, di sampingnya pula yang membatalkan tauhid. Yang makan sudah kenyang, nengok tangkalnya jadi mau muntah jadi. Jadi menunjukkan apa? Tidak paham kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Lah di sini pengarang ingin memahamkan kepada kita apa sebenarnya kalimat la ilaha illallah dan kalimat tauhid itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama, ulaikal ladzina yad'una min ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah, takut dengan azab Allah, karena sesungguhnya azab Rabbmu adalah suatu yang harus ditakuti. Jadi ayat ini khitab kepada orang-orang yang disembah selain Allah dari orang-orang dari makhluk yang berakal. Allah menciptakan makhluk itu kan dua jenis Bu ya. Ada makhluk yang berakal, ada makhluk yang tidak berakal. Makhluk tidak berakal ya bebatuan, kayu, air, apa itu kan tidak berakal Bu. Ya, kursi, meja, kipas angin, jendela itu nggak berakal tuh. Tapi ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang dikategorikan makhluk berakal. Dan itu ada 3 makhluk yang disebut makhluk berakal. Pertama malaikat, yang kedua jin, dan yang ketiga manusia. Nah, itu disebut makhluk berakal namanya. Pertama malaikat diciptakan dari cahaya, kedua jin diciptakan dari ujung nyala api, dan manusia diciptakan dari tanah. Mimma wusifa lakum. Nah di sini orang-orang yang mereka seru selain daripada Allah Azza wa Jal, umpamanya ada orang yang nyembah jin, ada orang yang nyembah orang, kan itu ya. Ada orang yang nyembah malaikat. Seperti orang-orang jahiliyah, mereka menganggap malaikat itu anak-anak putri Allah. Orang-orang jahiliyah menganggap malaikat itu anak-anak putri Allah. Sama dengan orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang jahiliyah sebagian mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak putri Allah. Ataupun orang-orang yang nyembah jin. Jin itu kan makhluk berakal, mukallaf juga Bu, jin itu sama dengan kita. Makanya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka disuruh untuk beribadah. Jadi jin dengan kita itu sama suruhannya. Kita disuruh sholat, jin juga disuruh sholat. Kita disuruh puasa, jin juga disuruh puasa. Kita disuruh haji, jin juga suruh haji. Kita disuruh baca Quran, jin juga disuruh baca Quran. Jadi apa yang disuruh kepada kita dari semua ibadah itu disuruh kepada jin. Tetapi Allah katakan, kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian orang dari kalangan manusia itu justru mereka meminta bantuan
dan perlindungan kepada sebagian dari kalangan jin, maka jin itu akan menambah kekufuran mereka. Bahkan ada seorang syekh mengatakan, jadi ada orang-orang yang mereka menyembah jin, setelah mereka kufur, jinnya pula beriman, taubat. Jadi orang ini nyembah jin, setelah kemudian manusianya kufur, jinnya pula taubat beriman kepada Allah. Tapi manusianya tidak mau taubat. Aneh gitu ya. Jadi dia yang nyembah jin, jinnya pula taubat, dia pula tak taubat. Ya, ada yang kemudian seorang syekh mengatakan seperti itu ketika memaknai sebagian manusia itu ada yang meminta perlindungan kepada sebagian jin. Artinya bahwa ada orang-orang itu yang nyembah jin. Seperti apa orang nyembah jin itu? Ya dukun-dukun itu, Bu. Itu nyembah jin itu. Ya. Dukun-dukun paranormal itu nyembah jin. Makanya kita lihat dukun-dukun itu kalau dulu ya mukanya aja kayak jin, ya. Serem. Dulu kalau jadi dukun tuh kalau nggak serem nggak dukun, Bu. Tinggalnya pun di perbatasan-perbatasan desa, di lereng-lereng, di gua-gua, rumahnya gubuk, nanti banyak tengkorak, macam-macam ya. Ya, kalau zaman dulu ya, kalau dukun sekarang kan modern, sudah berubah lah. Mungkin zamannya nggak ada lagi dukun tinggal di desa-desa, sekarang dukun tinggal di kota, rumahnya bagus, pakai AC, pakai dasi, pakai jas, sebagian mereka kayak ustadz, pakai jubah, pakai serban, pakai tasbih gitu ya. Sehingga ada dukun itu tidak bisa dibedakan mana dukun mana ustadz, alias beda tipis saja jadinya kan. Ya. Ini ustadz kan dukun tak tahu. Ya. Tetapi hakikatnya dunia perdukunan itu mereka menyembah jin. Mereka sedang menyembah jin. Jadi semakin kuat mereka ibadah kepada jin, ketundukan mereka kepada jin, yakin jin itu akan memberikan kekuatan, maka makin kufur mereka. Makin kufur, karena makin kufur, jin itu makin senang dan akan memberikan keinginan kita. Ah, itulah para penyembah jin. Lah terkadang kita pula datang ke para penyembah jin, datang ke dukun, tahu dukun nyembah jin. Datang pula kita ke dukun, jadilah kita ikut nyembah-nyembah jin. Disuruh nyembelih ini itu mau saja. Ataupun manusia menyembah manusia lainnya. Ada orang menyembah manusia lain, banyak. Lihat contohnya Namrud. Namrud di zaman Ibrahim mengaku Tuhan tuh, Bu. Bahkan Fir'aun terang-terangan mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Rabb kalian yang paling tinggi, ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Jadi ada orang-orang itu yang disembah. Bukan hanya orang nyembah malaikat saja, nyembah jin, manusia pun ada. Masalahnya jin dan manusia ini sama-sama hamba Allah. Sama-sama ingin masuk surga dan tidak ingin masuk neraka. Jadi kalau seandainya jin yang disembah atau manusia yang disembah itu wafat, maka mereka sendiri ingin masuk surga, ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang disembahnya saja ingin dekat dengan Allah, kita pula yang nyembahnya malah ingin jauh dari Allah, kan aneh gitu ya. Makanya di sini Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka sembah itu sebenarnya mereka juga mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin yang disembahnya sendiri ingin masuk surga. Manusia yang disembah, manusianya sendiri ingin masuk surga. Ya. Artinya bahwa mereka juga ada ketergantungan dengan Allah. Kalau seandainya mereka ada ketergantungan dengan Allah, ngapain kita menyembah kepada mereka, langsung saja kepada Allah. Itulah tauhid artinya. Ya, jadi sebaiknya ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menggunakan tawasul yang dilarang. Tawasul itu artinya pelantara antara dia dengan Allah yang dilarang. Sebenarnya tawasul itu juga penting, Bu. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak bertawasul dalam beragama, dia kufur.
Siapa yang mengingkari adanya tawasul, dia juga kufur. Kok bisa tuh? Ya. Orang yang mengingkari tawasul kufur. Orang yang pakai tawasul bisa kufur juga. Nah, macam mana tuh penjelasannya tuh? Ya, ini kan serba salah. Nah, pertama, bahwa kita juga butuh tawasul. Butuh perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak butuh perantara, bisa kufur kita, Bu. Contohnya begini. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, coba anak-anak. Jadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan perlu wasilah. Dan wasilah kita adalah nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan firman-firmannya kepada kita, maka itu perlu perantara. Dan perantara kita dengan Allah adalah Rasul. Kalau kita kufur dengan Rasul, kita bisa kufur. Artinya kita perlu perantara antara kita dengan Allah dengan menjadikan Nabi SAW wasilah antara kita dengan Allah. Kalau tanpa Nabi kita tidak tahu bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, dan begitu seterusnya. Itu makna bahwa kita ini berhajat kepada tawasul. Ya. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang bertawasul malah jadi kufur. Seperti contohnya umpamanya orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba anak itu hilang fokusnya. Jadi ketika seseorang datang ke kuburan, kemudian dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kuburan-kuburan itu. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu, ada orang-orang soleh namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itu orang-orang soleh, Bu, di zaman Nabi Nuh tuh. Lah ketika Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus dan Nasr ini meninggal dunia karena mereka ulama-ulama di zaman Nabi Nuh, maka karena tidak ada nabi lagi, akhirnya mereka pun terkenang jasa kebaikan keluarga Wad ini. Kemudian setan datang dan mengatakan, kalian kalau cinta ulama-ulama kalian, buatlah patung mereka. Supaya kalau melihat patung mereka, terangsanglah kau beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya dibuatlah patung, satu-satu patung dari patung Wad, patung Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr itu. Generasi pembuat patung itu tidak nyembah. Hanya dibuat patung itu hanya untuk merangsang ibadah saja. Jadi kalau lihat patung itu ingat ulamanya gitu saja. Tetapi ketika generasi patung itu meninggal, datang generasi kedua, datang generasi ketiga, setan datang kepada mereka. Aku loh hidup di zaman bapak moyang kalian. Aku tahu maksud mereka membuat patung. Kata setan, sebenarnya orang tua, nenek moyang kalian membuat patung itu supaya kalian menyembah Allah lewat patung-patung itu. Jadi iblis mengatakan kepada kaum Nuh, sembah Allah tetapi lewat patung-patung itu. Itu namanya tawasul. Kenapa? Karena patung-patung itu jelmaan orang soleh. Wad, Yaghus, Ya'uq, itu kan orang-orang soleh. Sementara orang-orang soleh itu kalau mati dekat dengan Allah. Sementara kita ini orang hina jauh dari Allah, maka tidak boleh atau langsung kepada Allah, maka beribadah lewat patung-patung itu. Itu namanya tawasul. Sementara ketika mereka kemudian dilarang karena itu sebuah kesyirikan oleh Nuh alaihi salatu wassalam, mereka malah menjawab begini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah. Kami tidak menyembah patung-patung itu, tapi kami ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya lewat patung itu. Itulah maksudnya. Itulah namanya arti wasilah. Lah wasilah yang seperti ini kesyirikan. Ya. Dari sini pentingnya kita mengenal wasilah yang disyariatkan. Seperti apa wasilah yang disyariatkan? Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan mengenal nama-nama dan sifat bagi Allah. Atau tawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup, minta doanya supaya kita istiqomah dan masuk surga.
Jadi tawasul yang jelas seperti di zaman Rasul itu ada namanya bukan sahabat tabi'in, Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Nabi SAW mengatakan, innahu yakdumu alaikum rajulun minal Yaman, yuqalu lahu Uwais Al-Qarani, kana barran bi ummihi, faman laqiyahu minkum falyatlub minhu an yastaghfira lahu. Kata Nabi SAW, nanti kalau ada rombongan dari Yaman, cari orang namanya Uwais Al-Qarani. Kalau sudah sampai kepada Uwais Al-Qarani, maka minta kepada Uwais agar engkau diampuni dosanya. Karena dia orang yang paling berbuat baik kepada ibunya, pasti mustajab doanya. Coba Rasul menyuruh kita datang kepada siapa? Uwais Al-Qarani. Minta doa supaya Allah mengampuni dosa kita. Itu tawasul dengan orang soleh tapi masih hidup. Maka Umar bin Khattab terkenang lah itu ya. Di zaman khalifah itu, kapanlah berjumpa dengan Uwais, akhirnya setiap datang jemaah haji dari Yaman, Umar itu bertanya kepada jemaah haji itu, afikum Uwais, ada Uwais gak di antara kalian? Enggak ada, wahai Umar. Kecewalah Umar. Tunggu tahun depan lagi, setiap ada kafilah dari Yaman, afikum Uwais, apakah ada Uwais? Kata orang Yaman, enggak ada, wahai Amirul Mukminin. Kecewa sampai beberapa kali musim haji baru ketemu. Kata jemaah haji dari Yaman, ada Uwais tapi tidak ikut rombongan kami karena dia kurang uangnya, dia sedang menggembala kambingnya orang Arab untuk mencari tambahan biaya safarnya. Akhirnya dicari, rupanya sedang sholat. Ketika Umar dan Ali mendekati, rupanya ciri-cirinya persis seperti yang disabdakan Rasul. Maka Umar pun meminta doa dan minta supaya dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Uwais mengatakan, itu hanya berlaku kepadamu wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak akan mendoakan yang lainnya. Selepas itu Uwais pun pergi entah berantah. Ya. Nah, ini tawasul yang dibolehkan. Ini makna yang pertama, makna tauhid dari kitab tauhid. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Siapa bapaknya Ibrahim? Yang rajih adalah namanya Azar. Azar itu bapaknya Ibrahim. Dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Karena di zaman Nabi Ibrahim itu, sesembahan banyak. Ada orang nyembah bintang, ada orang nyembah matahari, ada orang nyembah bulan, ada orang nyembah patung-patung, berhala-berhala. Oh, macam-macam agama di zaman Nabi Ibrahim itu. Macam-macam disembah. Ya. Makanya Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tetapi aku hanya menyembah Rabb yang telah menciptakanku, illalladzi fatarani. Di sini syahidnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kita sembah, Bu? Kenapa ibu tidak nyembah pohon? Kenapa ibu tidak nyembah batu? Kenapa ibu tidak menyembah lembah? Kenapa ibu tidak menyembah ular, gajah, sapi, kucing? Kenapa coba? Karena sesembahan selain daripada Allah itu tidak bisa menciptakan. Tidak bisa menciptakan. Sementara Allah yang kita sembah itu adalah pencipta alam semesta. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rizki kita, dia penghidup dan pemati kita, bahkan dia juga penghidup dan penghancur kita. Makanya kita sembah dia. Nah sekarang kalau seandainya orang nyembah patung-patung itu loh tidak bisa menciptakan alam semesta. Jangan lagi menciptakan alam semesta, dia sendiri diciptakan. Patung itu kan diciptakan. Macam mana yang diciptakan kemudian disembah? Sementara dia sendiri tidak menciptakan, justru diciptakan gitu ya. Makanya alasannya dalam ayat ini, kenapa kok kita nyembah Allah? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Ketika Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan kita, yang berikan rizki kita, maka sudah selayaknya zat yang seperti itu disembah. Sekarang orang nyembah matahari, pertanyaannya, matahari menciptakan alam? Tidak. Bulan menciptakan semesta? Tidak. Bintang menciptakan dunia? Tidak.
Bahkan matahari, bulan dan bintang itu ciptaan Allah. Makanya Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sembah bulan dan matahari, tapi sembahlah yang menciptakan keduanya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Ya. Jadi ini alasannya kenapa kita mentauhidkan Allah, artinya mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah, karena memang kita ini meyakini dengan Rabb yang telah menciptakan alam semesta. Illalladzi fatarani, itu alasannya kenapa kita menyembah Allah, karena Dia yang menciptakan kita. Ya. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Di sini Allah mengatakan wa idz qala Ibrahim. Kenapa mu'alif rahimahullahu ta'ala mencontohkan Ibrahim? Karena Ibrahim itu Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, Bu. Ibrahim itu bapaknya para nabi dan bapaknya Tauhid. Bahkan sejarah yang dicantumkan dalam Al-Quran tentang Ibrahim semua berkisar Tauhid. Semua berkisar Tauhid, Bu. Pertama nih, di masa remaja Ibrahim sudah ngancurin patungnya si Namrud. Diajaknya pesta oleh bapaknya Ibrahim, yuk kita pesta nih, Namrud lagi buat pesta kerajaan nih. Ibrahim bohong pula, ini sakim apa, saya lagi sakit, pergi saja sendiri katanya. Bapaknya pergi sendiri, rupanya pura-pura sakit, bangkit dia dari sakit, bawa palu, masuk dia ke istana. Sampai ke istana, masuk ruangan khusus Namrud, dilihat dia berhala banyak, dipukuli hancur-hancuran, ternyata patung yang paling besar ditinggalkan. Ketika tahu Ibrahim yang menghancurkan patung itu, Namrud ngamuk. Akhirnya kemudian mengatakan, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hei Ibrahim, kau yang melakukan ini? Kata Ibrahim, enggak, bal fa'alahu kabiruhum hadza, tidak, patung yang besar itu kau yang melakukannya. Tuh buktinya palunya di sana kan itu ya. Ini satu cerita bagaimana Ibrahim mendakwakan dakwah tauhid sejak kecil. Kemudian Ibrahim ngobrol bersama kawan-kawannya malam hari, para penyembah bintang itu. Kemudian Ibrahim mengatakan, oh jangan-jangan bintang itu Tuhan saya katanya. Oh senanglah kaumnya Ibrahim sudah taubat tuh nyembah bintang katanya. Ketika pagi hari bintangnya lenyap, kata Ibrahim, inilah uhibul afilin. Masa Tuhan tenggelam muncul Tuhan tenggelam? Tuhan apa ini katanya kan? Enggak benar ini. Akhirnya Ibrahim pun berusaha membantah orang yang nyembah bintang, bulan dan matahari. Jadi banyak kisah-kisah Ibrahim luar biasa. Ketika dibakar dia bertawakal luar biasa kepada Allah. Makanya mu'alif kemudian mencontohkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang ketiga, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain daripada Allah. Mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Rabb. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada sesembahan yang Maha Esa. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini, Bu, ada kisah menarik. Ada seorang mantan pendeta di zaman Rasul namanya Abu Hatim At-Tai. Jadi ada namanya seorang Adi ibn Hatim At-Tai. Aywa. Adi ibn Hatim At-Tai radhiyallahu an. Jadi Adi bin Hatim ini dulunya mantan habrul Yahud. Mantan pembesarnya orang Nasrani. Ya, mantan pembesarnya Nasrani, artinya mungkin pendetanya lah di zaman itu ya, Adi ibn Hatim At-Tai ini. Dia masuk Islam, Bu. Jadi ketika masuk Islam dia baca ayat ini. Mereka, maksudnya mereka siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil orang-orang alim, maksudnya rahib-rahib Yahudi dan padri-padri Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Mereka menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Jadi Adi bin Hatim At-Tai ini datang kepada Rasul. Rasul, saya baca ayat At-Taubah 31. Dalam ayat itu mereka orang Yahudi atau Nasrani menjadikan pendeta dan padri mereka sesembahan selain daripada Allah. Saya loh dulu mantan pendeta katanya. Kata Adi ibn Hatim mengatakan, saya ini mantan pendeta Nabi.
Tidak ada yang nyembah saya. Tidak ada yang sujud kepada saya. Tidak ada yang ruku kepada saya, katanya. Lalu maksudnya apa tuh ayat dari surah At-Taubah ayat 31 itu? Kata Nabi SAW, baik saya tanya wahai Adi bin Hatim. Bukankah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu? Apabila pendetanya menghalalkan, kalian ikut menghalalkannya. Padahal Allah haramkan. Apabila pendetanya mengatakan haram, kalian pula ikut mengharamkannya. Padahal Allah menghalalkannya. Artinya kalian menghalalkan yang dihalalkan pendeta, mengharamkan yang diharamkan pendeta, bukan menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah. Kata Adi bin Hatim At-Ta'i, betul wahai Rasul. Itu yang dilakukan mereka. Kata Nabi, itulah cara mereka menjadikan padri dan padri-padri mereka, pendeta mereka dijadikan sesembahan selain Allah, karena mereka umat Nasrani mengikuti yang dihalalkan pendetanya, umat Yahudi juga mengikuti yang dihalalkan pendetanya, walaupun Allah tidak menghalalkan dan mengharamkan. Karena halal dan haram itu hak mutlak milik Allah, bukan hak kita. Kalau kita berani menghalalkan, Allah mengharamkan, kita berani mengharamkan, Allah menghalalkan, berarti kita telah menjadikan tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting bahwa tidak boleh kita menyandarkan halal dan haram kecuali kepada Allah. Inilah makna tauhid. Kemudian yang terakhir, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Ada sebagian manusia, Bu, mencintai, mengambil selain daripada Allah sebagai tandingan, kemudian mereka mencintainya, lebih cinta kepada berhalanya dibandingkan kepada Allah. Seperti apa, Bu? Saya contohkan ibu-ibu saja. Nabi SAW mengatakan apa, Bu? Ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu al-khamisah. Celaka hamba-hamba uang dan celaka hamba-hamba pakaian. Itu ya. Lihat. Ini Rasul yang mengatakan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba uang itu, dan celaka hamba-hamba pakaian. Kenapa Allah mengatakan hamba dinar dan hamba pakaian? Karena ada sebagian manusia itu yang menyembah uang. Dan ada sebagian wanita itu yang menyembah pakaian. Menyembah tas, menyembah sendal, menyembah kalung, gelang, anting, kan gitu ya. Kenapa? Karena lebih cinta dibandingkan kepada Allah. Ibu sibuk di mall nih. Ya kan, sibuk di mall, enggak beli, cuma nengok-nengok saja. Ya. Rabak-rabak aja tas di toko-toko itu. Dengar suara azan, harusnya kan ngomong sama suaminya, bang, pulang dah azan bang, gitu ya. Ini enggak, tunggulah bang, tunggu 5 menit lagi lah katanya. Udah 5 menit, tunggulah 10 menit, sudah 10 menit, tunggulah 1 jam. Akhirnya habis waktu sholat. Gara-gara tunggu-tungguan tas itu. Ya, itu namanya mencintai tas lebih daripada Allah. Mencintai pakaian, kalau browsing pakaian di Sofi itu dia bisa ndak tidur malam, Bu. Habis Isya itu sampai matanya merah tengok handphone itu. Ya, besoknya langsung diisi pulsanya, takut hilang. Takut habis kuotanya, ya kan? Tetapi malam-malam itu bukannya sholat malam. Ya. Malah sibuk nongkrong handphone. Dikiranya online itu sholat malam, rupanya lagi browsing rupanya kan. Celakanya tiap malam pula itu. Ya. Lah itu namanya ta'isa abdul khamisah namanya. Menjadi hamba. Setiap hari itu saja yang dicari. Tas terbaru, ya kan? Sendal terbaru, merek terbaru, semua ter semua. Ya. Lah itu namanya abdu khamisah. Ada hamba-hamba yang seperti ini masuk syirkul asghar nih, sedikit kecil nih. Ataupun abdu dinar gitu ya, hamba-hamba uang.
Sehingga terkadang tidak mencintai Allah, dia lebih mencintai hartanya dan begitu seterusnya. Jadi ada orang-orang itu yang mencintai selain Allah itu sebagai tandingan lebih mencintainya dibandingkan mencintai Allah. Padahal walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Harusnya orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara makna tauhid sekilas dari kitab tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Wallahu alam. Adapun poin-poin 1 sampai ke 5 ini baca sendiri. Ini hanya sebagai pelengkap. Silakan sebelum kita tutup kita buat tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seperti yang kita ketahui, orang yang sudah meninggal itu hanya 3, amal jariah, anak doa, anak yang soleh. Maksud saya kalau ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah, seandainya kita mengeluarkan sedekah dari harta peninggalan dia, apakah sampai atau gimana? Mengambil sedekah dari harta waris yang sudah meninggal. Iya, harta warisan yang sudah meninggal, dia meninggalkan warisan kepada kita dan kita ambil, kita sedekahkan sebagiannya gitu. Dan sementara di rumah itu juga ada anak-anak yatim yang harus kita bimbing, harus kita nafkahi gitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillah, alhamdulillah. Boleh nggak seseorang mengambil harta tarikah, harta warisan, harta peninggalan, kemudian disedekahkan? Ya boleh-boleh saja. Kalau memang yang mendapatkan warisan itu redha dengan itu. Umpamanya begini nih, ayahnya meninggal, punya anak 5, gitu ya. Kemudian yang paling tua ibu nasihati, gimana kalau seandainya ini hanya nganjurin saja. Gimana kalau seandainya sepertiga harta bapak atau mungkin kurang dari sepertiga kita sedekahkan lah, baru kita bagi warisan. Setuju nggak gitu ya? Kalau nggak ada yang setuju, ya jangan, karena itu hak dia, gitu ya. Tapi kalau setuju semuanya, alhamdulillah. Kita ini sudah tidak kerja, uang ini yang cari bukan kita, yang cari ayah kita sudah meninggal, kan kita berterima kasih lah, nggak kerja tahu-tahu dapat harta gitu kan. Gimana kalau seandainya demi rasa syukur kita kepada orang tua kita sedekahkanlah supaya sampai kepada orang tua. Itu baik tuh kalau seandainya anak-anaknya sadar kayak gitu itu. Ya. Tapi kan kebanyakan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dulu di zaman Rasul, bapak kami dan saudara kami itu jauh lebih berharga dibandingkan uang dinar. Tapi di zaman kami, kata Abdullah bin Umar, uang dinar jauh lebih berharga dibandingkan ayah dan saudara, katanya. Itu cocok itu. Nomor 2 itu di zaman kita, karena di zaman kita ini gara-gara harta nggak kenal saudara, Bu. Jangankan kepada yang hidup, yang mati saja dia hasad itu. Ya. Makanya boleh, tidak ada masalah. Tetapi walaupun demikian tentu seandainya pun itu bentuk wasiat orang tua sebelum meninggal, maka jangan disedekahkan semua. Kalaupun paling banyak dalam bab wasiat itu juga cuman sepertiga, Bu. Kalau ibu ingin sedekahkan dari harta ya peninggalan, sedekahkan sepertiga saja, itu paling banyak. Jangan lebih dari sepertiga. Apalagi ibu cerita tadi ada anak-anak yatim yang ditinggalkan orang tua gitu ya. Maka 2/3 biarlah untuk anak-anaknya. Ya, kalaupun harus disedekahkan jangan lewat dari sepertiga. Ya, karena dalam bentuk wasiat aja tidak boleh sepertiga, kata Rasul kepada Abdurrahman bin Auf, wasulusu aksar. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak untuk disedekahkan. Wallahu a'lam. Yang bertanya Ustaz. Iya. Jika pas hari Jumat itu Ustaz, ada biasanya
ada Jumat berkah begitu Ustaz. Ya. Apakah itu ada tuntunannya Ustaz? Bagi-bagi makanan, sedekah gitu Ustaz. Dan jika kita menerima makanan tersebut, apakah boleh atau bagaimana? Ya, alhamdulillah. Sedekah di hari Jumat baik. Sedekah di hari Jumat itu baik. Karena hari Jumat itu sayyidul ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kalau kita banyak berbuat kebaikan di hari Jumat itu pahalanya dilebihkan. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyumbang makanan di hari Jumat, alhamdulillah, nggak masalah. Gimana ibu yang menerimanya? Alhamdulillah kenyang, karena makanan yang enak itu makanan gratis biasanya. Kalau bayar itu agak nggak enak ya. Kalau gratis itu semua enak. Artinya begini, itu bercanda ya. Jadi sedekah boleh, bahkan kalau memang hari Jumat sedekah berpahala. Kan masing-masing agama itu punya hari yang dirayakan. Yahudi Sabtu, Nasrani Ahad, Islam Jumat. Nasrani dan Yahudi milih sendiri harinya. Islam dipilihkan Allah harinya Jumat. Maka perbanyak ibadah di hari Jumat, terutama sholawat dan sedekah, ketaatan, zikir dan begitu seterusnya. Maka baik bersedekah di hari Jumat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mewakili pertanyaan mak-mak Ustaz. Iya. Bagaimana dengan hukum pakaian yang Ustaz bilang tadi, kita banyak pakaian tapi baju itu dipakai Ustaz? Apakah kita termasuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan atau bagaimana Ustaz? Iya. Termasuk kami hamba baju Ustaz. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Bagaimana dengan makanan ulang tahun yang diantar seperti masyarakat ke rumah kita? Ulang tahun kita apa? Ya ulang tahun panjang umur itu. Oh, iya. Taib. Tidak merayakannya Ustaz, tapi mereka kadang mengantar ke rumah kita. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Iya, ya, sunnah alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kalau kita mengacu kepada bagaimana zuhud dan qanaahnya para sahabat Nabi SAW luar biasa. Ada seorang sahabat itu yang bajunya cuma 2 saja. Kalau satu dipakai, satu dicuci. Terkadang ada punya satu pakaian itu. Jadi kalau dicuci dia sembunyi dulu, baru sudah kering dipakai lagi. Bahkan Nabi SAW pun tidak banyak pakaiannya. Bukan berarti kemudian kita dilarang banyak pakaian, tidak. Kita tidak dilarang banyak pakaian. Kita juga tidak dianggap sombong memakai pakaian baru, sendal baru, kendaraan baru, tidak. Sombong itu artinya merendahkan orang, itu disebut sombong dan menolak nasihat. Tetapi masalahnya kalau terlampau banyak pakaian itu. Sementara ada saudara-saudara kita yang berhajat kepada pakaian. Ini pakaian ibu 3 lemari. Tidak mungkin sekali pakai 7 rangkap kan itu. Paling juga ya 1 rangkap tuh, 2, 3 rangkap sudah panas tuh. Ya kan? Artinya kalau memang pakaian-pakaian yang sudah tidak layak dipakai, maksudnya masih bagus ya. Jangan pula disedekahkan yang ibu sendiri nggak mau disedekahkan pula kepada orang. Itu namanya wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum biakhidhi illa antum bidufi. Jangan kalian bersedekah itu dengan harta yang kau sendiri tidak mau kecuali dengan memejamkan mata mengambilnya. Jangan, kalau memang pakaian tidak layak disedekahkan, jangan disedekahkan. Karena ada pakaian udah lama-lama, udah lapu-lapu, bau-bau kecoa gitu kan. Diambilnya, dikumpuli, ya kasihkan ruli, kayaknya rendah kali orang-orang itu kan. Jangan, kalau mau ngasih yang bagus saja Bu. Kalau mengasihi orang itu yang bagus, sekalian yang bagus. Biar yang jelek-jelek itu untuk keset aja lah. Ini enggak gitu ya. Kadang-kadang yang jelek-jelek, yang kumal-kumal, yang gombal-gombal itu disedekahkan ke orang. Ya. Tetapi begini Bu, sekarang ya, kalau seandainya setiap tengok di media ada pakaian bagus, pengen beli, itu sebenarnya ngarah kepada hamba pakaian itu Bu. Ya, karena apa? Dia tidak bisa menahan nafsunya. Karena banyak amalan yang berkaitan dengan harta sebenarnya. Banyak amalan yang berkaitan dengan harta. Kecuali kalau pakaian yang kita pakai itu memang wasilah untuk beribadah kepada Allah, tidak masalah. Tapi kalau pakaian itu hanya ngikutin gaya, mode saja,
Wah ini macam mana ini, mantap kali ini cadar banana boot ini kan. Banana boot pula. Umpamanya kan ini mantap ini cadar, harus punya saya kan. Kemudian dipakai ya kan, akhirnya kawan ngundang fitnah pula ke kawan-kawannya. Tidak semua yang ngaji itu sanggup beli, Bu. Enggak semua orang yang hadir di majelis alim taklim itu orang kaya, sanggup membeli cadar bagus, baju bagus. Nanti kalau orang-orang yang susah ikut ngaji, yang tadinya ikhlas ingin ngaji, tengok pakaian ibu ngiler juga tuh kan. Pulanglah dia ribut sama suaminya, bang belikan tuh kawanku bagus lo pakaiannya, stres lah suaminya tuh. Ya. Jadi sederhana itu lebih baik hidup itu. Nggak masalah pakaian yang bermerek, tetapi hanya sekedar untuk menutup aurat. Bukan syuhrah. Syuhrah itu bukan kebanggaan, apalagi dijadikan takabur. Ya, dijadikan takabur. Karena biasanya seperti itu. Kan begini Bu, Ibu kalau pakaian yang lama-lama biasa aja jalannya kan Bu. Tapi kalau yang baru, terbaru, cadarnya baru, jalannya aja beda. Nah, itu yang repot. Nah, kalau sudah jalannya beda gitu ya, apalagi mereknya pula tak dihilangkan, masih nempel di situ biar orang tahu gitu. Nah, ini kan payah juga. Jadi merek sandalnya masih ada, merek jilbabnya masih ada, semua mereknya nempel di situ. Artinya bahwa bolehlah kita ini tidak dianggap sombong punya pakaian, tidak dianggap apa-apa. Cuman kalau kemudian menjadi gila pakaian, asik setiap berapa hari pesan, ini kan melampau lah ya kan. Untuk apa juga kan, satu kali pakai juga tidak mungkin 7-10 rangkap. Maka sebaiknya batasilah pakaian itu. Ya, kalau memang mau ganti, kasihkan yang baru ke orang, ibu beli lagi. Nah, jangan pula ngasih yang jelek-jelek ke orang. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang menerima ulang tahun. Gak apa-apa Bu. Lihat acaranya Bu ya. Kalau ibu mendapatkan makanan itu lihat acaranya. Kalau acaranya ada kesyirikan, umpamanya ini ada selamatan jembatan. Kemudian nyembeli kepala ayam, kepala kerbau ditaruh di jembatan supaya nggak mudah runtuh. Kemudian buat selamatan, datang pula makanan ke ibu selamatan jembatan. Itu nggak boleh Bu, kalau berkaitan dengan daging-daging sembelihan. Karena apa? Acara kesyirikan tidak boleh dimakan daging-dagingnya. Karena memakan sembelihan selain daripada ditujukan kepada selain Allah itu nggak boleh, haram. Ya. Tapi kalau seperti acara ulang tahun itu kan tasyabuh ya. Ulang tahun itu kan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Karena yang merayakan seperti ini kan orang kafir Bu. Orang Islam itu anti perayaan. Ya, ibu nih sudah lahirnya 1 Juli 77 begitu ya. Ini sudah setiap tahun setiap 1 Juli dirayakan, setiap 1 Juli dirayakan. Lagunya panjang umurnya, rupanya besoknya mau dirayakan mati pendek umurnya. Jadi nggak bisa, orang Islam itu nggak boleh seperti itu, tasyabuh dengan orang kafir, nggak boleh. Ya. Jadi orang Islam itu harusnya kalau bersyukur akan bertambah usia, sedekah, banyak silaturahim biar dipanjangkan umurnya. Jadi kalau betul-betul ingin dipanjangkan umurnya Bu, perbanyak silaturahim. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau limpahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Bukan dengan nyanyi panjang umurnya. Ya, mana bisa panjang umurnya, makin tua ya pendek umurnya lah kan itu. Jadi tidak benar ucapan itu. Kalau ingin panjang umur silaturahim. Pertanyaannya, boleh nggak menerima makanan itu? Ya kalau seandainya ada orang yang ngasih ya terima saja, tapi jangan ngarep Bu. Jangan ditanya kapan lagi ulang tahunnya. Tetangganya kapan tuh ya? Yang sebelahnya kapan lagi tuh? Itu enggak boleh mendukung, itu namanya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu alam. Jadi sambil mengingkari, kalau bisa menasihatilah. Ya walaupun tidak dengan kekuasaan, dengan lisan, dengan hati. Wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam. Salam. Apakah hukumnya bagi seorang perempuan yang pakai cincin ketika berwudu, sementara kita sudah berusaha untuk menggoyang-goyangkan cincin tersebut supaya air wudhunya sampai ke jari tersebut? Sangkal gitu ya Ustaz?
Ya kalau merasa bahwa cincin yang dipakai ketika wudhu itu airnya bisa masuk ke dalam cincin itu, maka sah, karena yang penting kan masuk. Tapi kalau ibu rasa tidak masuk, lepas saja cincinnya dulu, baru dipasang lagi selepas wudhu kan gitu. Tapi kalau cukup digerak-gerakkan kemudian air wudhunya masuk ke sela-sela cincin dan ibu yakin itu bisa membasahi anggota wudhu, nggak ada masalah. Karena ada ancaman dari Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudhu itu di neraka, kata Rasulullah. Jadi ini kinayah, Rasul mengarahkan ke tumit, artinya semua anggota wudhu kalau sampai tidak terkena basuhan, terancam dengan neraka. Oleh karena itulah maka dianggap tidak sah wudhunya kalau sampai ada anggota wudhu tidak tersentuh air. Makanya kalau sudah digoyang-goyangkan cincinnya, kemudian alhamdulillah masuk ke pori-pori atau di balik cincin itu, ya sah-sah saja. Ya, kalau itu memang teruji seperti itu. Wallahu a'lam. Taib Bu, sudah satu lagi aja. Taib, ya silakan. Oke. Kalau gimana hukumnya waktu itu tetangga kami anaknya meninggal, Ustaz. Terus kami itu menuju dia memotong kambing. Terus kami nggak datang, tapi diantar ke rumah, itu bagaimana ya Ustaz? Iya, dimakan atau enggak gitu ya. Wallahu alam. Saya baca dalam ta'liqnya kitab Fathul Majid karya Muhammad Fiqi rahimahullah ta'ala, dalam ta'liq kitab Fathul Majid, kalau itu acara-acara kematian dan diniatkan kepada kematian dan itu terkait dengan sembelihan, Bu, sebaiknya tidak dimakan. Tapi kalau buah-buahan, ciki-cikian yang tidak ada unsur sembelihan, maka boleh dimakan. Tapi kalau bentuk daging-dagingan, rendang kambing, rendang sapi, gulai ayam gitu ya, pokoknya yang kaitannya hewan-hewan yang sembelih, maka sebaiknya tidak dimakan. Karena kalau acaranya untuk kematian, ya, untuk sebuah prosesi kematian atau sesajen gitu ya, untuk pohon-pohon yang sifatnya adalah ada unsur kesyirikan, Bu, maka tidak boleh dimakan. Karena hukum penyembelihan itu ada 4, Bu. Ya, ini hukum penyembelihan itu ada 4 macam. Satu, dengarkan Bu ya, satu orang nyembelih baca basmalah, ditujukan kepada Allah, ini sembelihan tauhid, halal dimakan dan barokah. Yang kedua, ketika nyembelih baca basmalah, ditujukan pula kepada selain Allah, kepada orang mati, kepada pohon-pohon, kepada tempat-tempat keramat, haram, Bu, walaupun baca basmalah ketika nyembelih karena niatnya kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, tidak baca basmalah, ditujukan pula kepada Allah, jamu tamu nyembelih ayam tapi tak baca basmalah, haram juga karena tidak boleh memakan binatang yang tidak menyebut nama Allah. Yang keempat, sudah tidak baca basmalah, ditujukan pula kepada selain Allah, ini namanya kesyirikan yang terstruktur namanya. Ini murokab, dosanya label, jadi nggak boleh. Ya, kalau double dosanya nggak boleh. Sudah tidak menyebut basmalah untuk kesyirikan pula. Jadi sebaiknya makanlah sembelihan yang disebut nama Allah dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.